Assalamualaikum, selamat sore jelang malam buat rekan-rekan semuanya. Baiklah, saya akan mencoba merangkum mata kuliah kita kali ini, sesi terakhir, yaitu mengenai tahap-tahap pemrograman atau tahap-tahap mengembangkan sistem informasi atau software yang telah diuraikan dengan jelas tadi oleh Bapak Dr. Roni selaku dosen atau tutor kita kali ini. Baiklah, bahwa ketika kita akan menjalani langkah-langkah atau tahap-tahap dalam mengembangkan sistem informasi atau software ini, otomatis itu ada kerjasama antar departemen di dalam organisasi atau perusahaan. Dan ada dua pihak yang selalu bekerja sama dalam internal dan eksternal itu untuk mengembangkan sistem informasi atau software. Mungkin di antara kita ada lebih banyak sebagai users. Jadi, pesan Dr. Roni, bahwa sebagai users, kita mesti senantiasa aktif, proaktif dalam mengeksplor software yang sedang kita pelajari, yang sedang kita gunakan. Kita mesti rajin tes performance. Jadi selalu berinovasi dalam perjalanan kerja program tersebut. Sehingga itu juga akan memberikan saran dan masukan yang positif bagi konsultan IT yang telah memproduksi software tersebut. Ketika user memiliki banyak kendala, kemudian diimbangi dengan pemberian feedback yang cepat dari si konsultan, maka produk software yang dihasilkan akan bertambah baik karena semakin memiliki pengembangan. Baiklah, tidak ada sistem informasi yang sempurna. Sistem informasi berteknologi canggih yang terbaru sekarang pun masih terus mengalami perkembangannya. Sehingga kita sebagai manajer hendaknya bersedia untuk senantiasa belajar dan terus mengembangkan keahlian agar kita dapat segera beradaptasi dengan teknologi terbaru. Kemudian langkah-langkahnya tadi, yang pertama dalam mengembangkan sistem informasi atau software adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan atau requirement analysis. Jadi dalam analisis kebutuhan ini kita pun akan melakukan penelitian-penelitian. Ada runway project dan kegagalan sistem yang sudah lama ada, kemudian jadi melibatkan project management, metode untuk memilih dan mengevaluasi project sistem informasi, menilai business value dari sistem informasi, dimensi project risk, change management dan konsep implementasi, kemudian mengontrol risk factors. Dalam runway projects, jadi ada apa aja project yang sudah berjalan dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian terjadinya di kurang lebih 30-40% project IT, kemudian telah melebihi jadwal dan budget. Jadi itu mesti dilakukan runway projects. Kemudian tidak berjalan dengan semestinya. Nah, tipe-tipe kegagalan sistem itu yaitu gagal memenuhi business requirements, gagal memberikan benefit dan keuntungan, rumit dan user interface-nya buruk, dan data tidak konsisten. Dalam project management, aktivitas di dalamnya termasuk perencanaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya, organisasi pekerjaan, delegasi tugas, mengontrol proyek, serta analisis hasil. Ada 5 variabel utama, yaitu cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Ya, jadi ada 5 variabel utamanya itu dalam project management. Udah pasti ada rekan-rekan yang bekerja dalam wilayah ini. Cakupan, waktu, biaya, kualitas, resiko. Metode untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi itu: Corporate Strategic Planning Group, mengemukakan rencana-rencana strategis. Information System Steering Committee, review dan menyetujui rencana untuk semua divisi yang ada. Project Management Group, itu berarti memonitor proyek yang ada. Project Team, menjalankan proyek sesuai rencana. Jadi untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dibutuhkan keempat hal tadi, dan digambarkan dengan piramid seperti ini. Kemudian masih ketika kita mengevaluasi proyek sistem informasi, itu ada information system plan, memilih proyek yang akan memberikan dampak terbesar. Kemudian mengidentifikasi berbagai faktor. Faktornya itu misalkan tujuan proyeknya apa, situasi atau sistem yang ada saat ini itu sudah mencakup apa saja, strategi manajemennya bagaimana, rencana implementasinya bagaimana, dan budgetnya berapa. Kemudian tentang Key Performance Indicators, analisis strategis yang mengidentifikasikan Key Performance Indicators ini yang ditentukan oleh manajer. Ya, kita sebagai manajer menganalisis hal ini mengenai biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Metode untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi. Adanya portfolio analysis, digunakan untuk evaluasi proyek alternatif, inventaris seluruh informasi proyek dan aset perusahaan. Tiap sistem itu memiliki indikator berupa high benefit low risk, high benefit high risk,
low benefit low risk atau low benefit high risk. Untuk memaksimalkan portfolio analysis, seimbangkan antara risiko dan pendapatan dari investasi sistem. Jadi langkah selanjutnya adalah perencanaan atau planning setelah requirement analysis tadi. Dalam perencanaan atau planning ini, ada scoring models digunakan untuk mengevaluasi proyek alternatif yang memiliki banyak kriteria dan variabel. Caranya adalah dengan memberikan nilai pada setiap kriteria, kemudian hitung totalnya. Ini ada kaitannya dengan perhitungan kita pada statistik dalam metode kuantitatif. Beberapa waktu yang lalu, kita juga memberikan perhitungan ketika kita ingin memilih keputusan. Karena keputusan ketika kita sudah menganalisis pasar, ada keputusan dalam ketidakpastian. Jadi kita ingin mengurangi resiko, maka kita harus mengadakan penelitian agar kita dapat meminimalkan resiko yang buruk atau kerugian demi kemajuan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah masih dalam tahap perencanaan atau planning. Ada penilaian business value dari sistem informasi. Biaya sistem informasi dan keuntungannya itu kalau mau dilihat tipe-tipe, keuntungan tangible bisa dihitung nilainya, sistem yang menggantikan tenaga kerja dan meminimalisir biaya. Kemudian ada istilah keuntungan intangible. Keuntungan tidak bisa diidentifikasi secara langsung, tapi terasa untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya, customer service-nya menjadi lebih efisien, pengambilan keputusan menjadi lebih baik lagi. Kemudian, sistem untuk mengambil keputusan, misalnya dengan ISS, DSS, kemudian capital budgeting untuk sistem informasi dengan menghitung nilai investasi untuk jangka waktu panjang, itu bergantung pada cash outflows, pembelanjaan dan pengeluaran, cash inflows, yaitu peningkatan penjualan, pengurangan biaya produksi. Kemudian selanjutnya, masih ini tetap tahap perencanaannya, ROPM, Real Options Pricing Models, dapat digunakan saat keuntungan tidak dapat diprediksi secara jelas, sementara biaya investasi di depan besar. Kemudian menggunakan konsep valuation of option dari finance. Kemudian memberikan gambaran proyek dengan pilot study atau prototype untuk menimbang apakah sistem tersebut sesuai atau tidak. Kemudian adanya pembatasan model finance. Jangan ikuti tren pasar ataupun jangan panas hati dalam menghadapi kompetitor mengenai investasi sistem informasi. Dimensi project risk. Level dari project risk ditentukan oleh ukuran project, diindikasikan oleh biaya, waktu, dan banyaknya unit bisnis yang terpengaruh. Kemudian kompleksitas perusahaan juga berpengaruh. Kemudian levelnya juga ditentukan oleh struktur project. Project dengan struktur yang jelas dan requirement yang lengkap akan mengurangi resiko kegagalan. Kemudian ditentukan oleh pengalaman dan teknologi, pengalaman dengan teknologi dan sistem. Pengalaman dengan teknologi dan sistem, artinya orang-orang petinggi-petinggi dari perusahaan atau organisasi akan mencari SDM yang handal. Jadi users yang betul-betul pengalaman dalam bidang tersebut, kemudian konsultan IT yang betul-betul certified dalam produk software tersebut. Ya, tahap selanjutnya setelah analisis kebutuhan, kemudian sudah adanya tahap perencanaan, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan desain. Desainer berperan penting pula dalam tahap ini. Jadi desainer produk sistem informasi juga sama sibuknya dengan users dan konsultan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah implementasi. Ya, implementasi itu otomatis adanya change management. Bagaimana suatu perusahaan menanggapi perubahan. Kemudian apakah ada pihak yang tidak setuju dengan perubahan? Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian menentukan change agent. Kemudian dibutuhkan change management dengan konsep yang baik untuk membangun sistem yang baru untuk sukses. Dalam implementasi, tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, itu kemudian dilanjutkan dengan langkah setting up sistem. Apakah user dapat mengikuti dan menerima sistem baru? Penting sekali. Kemudian dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya users dalam IT department dalam suatu perusahaan, tapi tentu semua pihak harus bekerja sama agar implementasi berjalan lancar. Kemudian, mengingat adanya resiko-resiko dalam perjalanan tahap sedari awal, kemudian dengan perencanaan, dan kemudian dengan adanya pembuatan desain sukses, lalu ada implementasi, itu ada tahap resiko. Kita harus bisa mengontrol faktor-faktor resiko. Identifikasi sifat dan level resiko dari setiap project. Setiap project itu bisa dikelola dengan tools dan metodologi risk management. Nah, itu pentingnya manajer-manajer dalam masalah teknis seperti ini. Mengelola kerumitan teknis, memilih project leader yang berpengalaman, memilih anggota tim yang kompeten, diadakan tim meeting secara reguler, kemudian formal planning dan control toolsnya digunakan untuk dokumentasi dan monitoring project, menggunakan charts, itu biasanya itu apa tadi? Change dan PERT. Mitigasi setelah project berjalan dapat dilakukan juga masih dalam
mengontrol faktor-faktor resiko. Mitigasi setelah proyek berjalan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan prosedural, job function, struktur organisasi, relasi satu sama lain, dan struktur kerja. Selanjutnya, setelah adanya keyakinan dalam proses implementasi, maka jangan lupa adanya dokumentasi. Tahap dokumentasi ini adalah termasuk tahap penting dalam melakukan pengembangan sistem informasi. Jadi, apabila kita sebagai users sudah menginput semua data yang harus dimasukkan dalam satu sistem, kita tidak tahu ketika langkah selanjutnya ada pengujian software atau testing, apakah nanti data yang sudah kita input akan berubah atau tidak, kemudian data sebelumnya akan ada terjadi kerusakan atau tidak. Makanya perlunya dokumentasi. Jadi, bila tidak membuat dokumentasi, ini adalah salah satu kelalaian dari seorang users. Jadi, setelah dokumentasi komplit, biasanya dilanjutkan dengan tahap testing atau pengujian software tersebut. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah deployment. Setelah tahap pemrograman, dari awal tadi ada analisis kebutuhan, perencanaan atau planning, pembuatan desain, implementasi, sudah melakukan dokumentasi, dan pengujian software atau testing, maka tahap selanjutnya adalah deployment. Maksudnya adalah penyebaran informasi. Jadi, sebagai manajer, hendaknya melakukan penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada semua pengguna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kita memberitahu semua pihak dalam seluruh departemen dalam perusahaan, agar semua pihak juga merasa untuk dapat saling memberikan dukungan, saling menyemangati dalam beradaptasi menggunakan sistem yang baru. Kemudian tahap terakhir yang selanjutnya adalah maintenance yang berkesinambungan. Tahap maintenance and update. Dalam tahap inilah yang paling banyak tantangan. Tentunya dari maintenance and update juga kita memiliki banyak pengalaman saling kerjasama antara semua pihak yang ada dalam setiap departemen dalam organisasi. Kemudian ada pesan, saran, dan masukan dari users pada konsultan. Kemudian adanya training atau pelatihan kepada para pegawai dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua individu yang ada di dalam organisasi agar semuanya bisa menggunakan sistem informasi yang baru dengan baik. Maka dalam maintenance dan update juga tentu menggunakan biaya, ya. Jadi estimasi biaya itu kembali akan adanya evaluasi dari pihak perusahaan. Jadi juga bisa diadakan kolaborasi, ya. Nggak hanya kolaborasi ketika di awal adanya analisis kebutuhan dan planning, ada kolaborasi antara programmer dari wilayah atau negara yang satu dengan negara yang lain untuk mengadakan atau menghasilkan sebuah produk software. Tapi juga kolaborasi tetap dibutuhkan ketika project atau software sudah berjalan. Dan itu justru lebih banyak tantangannya. Dan software itu biasanya setelah diproduksi ada garansinya. Jadi bagi users, dia akan seumur hidup bertanggung jawab akan pekerjaannya ini dalam aplikasi tersebut. Sedangkan bagi konsultan ya, dia juga memiliki passion atau betul-betul berminat dalam pekerjaannya, dalam bersumbangsih mempelajari sebuah software itu, kemudian memberi dukungan kepada users. Dan dalam garansi itu selalu ada perhitungan dari faktor dana maintenance dan adanya aturan hukum jual beli dari pada perusahaan dengan vendor. Baiklah, itu saja sesi yang terakhir ini, dan Pak Roni juga berkesan bahwa walaupun kita sudah berada dalam situasi bekerja di perusahaan dengan teknologi canggih, kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan sistem informasi senantiasa makin maju, makin membuat kita ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya ke depan. Tapi kita tidak terlepas dari kehidupan manusia yang juga tetap membutuhkan pendekatan konservatif, cara-cara manual. By the way, modern technology has paved the way for multifunctional devices like the smartwatch and the smartphone. Computers are increasingly faster, more portable, and higher powered than ever before. With all of these revolutions, technology has also made our lives easier, faster, better, and more fun. Tapi tentu tetap diingat, bagaimanapun secanggih-canggihnya teknologi saat ini, maka ternyata penanaman nilai-nilai dari kita kecil, dari orang tua dan guru-guru kita sejak zaman SD itu tetap harus diterapkan sepanjang zaman, sepanjang perkembangan teknologi. Misalnya ketika Bapak Dr. Roni memberikan pesan, juga Bapak Dr. Sarwo Edi, bahwa kejujuran adalah nomor satu, termasuk bagi pengguna teknologi. Makanya ada mata kuliah etika, termasuk ada peringatan etika pada inovasi dalam perkembangan teknologi.
Saya insya Allah bersama rekan-rekan semuanya tentu sepakat dengan nasihat orang tua kita dan gurunda kita sejak kecil, sejak zaman sekolah dasar, bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Begitupun sampai saat ini ketika kita sudah menjadi pengguna teknologi canggih saat ini, ternyata kejujuran adalah tetap nomor satu. Kita hendaknya dapat mengamalkan nilai etika sebagai kualitas pribadi yang baik dalam berinteraksi di masa yang senantiasa menggunakan sistem informasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Ketika kita mengingatkan diri mengenai adanya pengembangan software atau sistem informasi, biasanya kita juga diingatkan jika menghadapi maintenance dan update itu selalu ada resiko. Dan ketika menganalisis resiko serta ingin meminimalisir hal-hal yang menjadi resiko karena terkait urusan waktu, cakupan, dan dana yang akan dikeluarkan, maka dalam prosesnya kita juga akan menemukan interaksi, hubungan, kerjasama, tidak hanya mengevaluasi diri sebagai pengguna software, juga bekerjasama dengan rekan-rekan kita, bersosialisasi dengan para pengguna lainnya, dan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa digantikan oleh komputer. Ya, baiklah. Terima kasih sudah menonton. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat belajar, selamat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Stay healthy. See you around.